Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Selamat datang kembali di channel kami M Sabri TV. Kali ini saya live ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat teman-teman yang mungkin lagi sakit, semoga dan mudah-mudahan lekas sehat dan sembuh kembali. Kemudian buat teman-teman yang mungkin lagi mencari solusi, ada masalah dan lain sebagainya, semoga diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik sahabat semua, kali ini saya akan membahas tentang sedikit masalah keuangan ya. Karena channel ini membahas tentang berbagai macam tutorial ya, kegiatan akademisi dan lain sebagainya. Kemudian keuangan, sedikit masalah tentang motivasi lah kadang-kadang ya. Oke, baik lah, soal keuangan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara untuk mengatur keuangan kita ya setiap bulannya. Tentu saja kita setiap bulan memiliki pendapatan, baik itu dari gaji mungkin, tunjangan, bonus, ataupun pendapatan dari usaha, bisnis dan lain sebagainya. Tetapi sebesar apapun pemasukan yang kita terima, apabila kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka ya akan habis begitu saja. Setiap bulan habis begitu saja. Sehingga kita akan kesulitan bulan depan, ya harus mencari uang lagi dan habis lagi, mencari uang lagi, habis lagi. Seberapapun besarnya, habis lagi. Lah, bahkan kebanyakan orang tidak cukup karena memang pengaturan keuangannya yang kurang baik, manajemen keuangannya yang kurang teratur, sehingga seberapapun besar uang yang masuk tetap saja habis, bahkan berhutang-hutang. Lah, jadi bagaimana agar kita bisa mengelola keuangan itu secara sehat, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak punya hutang kan? Ya, hutang dalam Islam boleh ya, selagi tidak mengandung riba. Tentu saja punya niat untuk membayar, kalau sudah punya ya dibayar begitu. Ya boleh-boleh saja, tetapi andaikan bisa terlepas dari berbagai macam hutang, itu luar biasa bagus ya. Lah, bagaimana cara mengaturnya? Jadi setiap pendapatan yang kita terima, baik dari gaji misalkan, itu kita bagi setidaknya menjadi 4 macam persentase ya, dengan model 40, 30, 20, 10. Jadi 40%, 30%, 20%, 10%. Jadi totalnya 100%. Untuk apa saja? Oke. Pertama, yang 40% itu untuk kebutuhan rutin ya, kebutuhan. Kebutuhan itu bisa untuk makan ya, pakaian, termasuk kita setiap bulan ya butuh juga rekreasi, jalan-jalan, refreshing ya, itu perlu. Kemudian kebutuhan rutin, misalkan membayar pulsa ya kan, membayar PLN, itu kebutuhan rutin itu. Dan itu kita alokasikan dari 40% pendapatan kita. Kalau memang sumber pendapatannya cuma satu dari gaji saja, ya berarti 40% dari gaji. Lah, memang yang bagus kita memiliki banyak sumber pendapatan, punya banyak keranjang pendapatan, tidak hanya dari gaji. Kita usahakan misalnya dari ya bonus ya, ataupun dari hasil usaha berbisnis kan, jualan itu kan. Jualan itu bagus karena memang ada banyak rezeki yang pintunya masuknya dari jualan itu kan. Kalau misalkan mengajar itu kan lebih pada pengabdian ya. Walaupun sekarang kita dituntut profesional, kalau sudah profesional berarti bekerja, seperti itu ya. Itu 40% ya. Jadi 40% untuk hal-hal yang berupa kebutuhan harian ataupun kebutuhan rutin bulanan ya, belanja itu kan.
syukur-syukur bisa belanja yang kemudian nanti kita mendapatkan cashback lah. Itu nanti kita bahas di video berikutnya ya, insya Allah. Lah, itu yang 40% untuk kebutuhan rutin. Berikutnya nomor 2, yaitu 30% berikutnya dari pendapatan kita gunakan untuk membayar kewajiban kita. Selain kebutuhan tadi, kita memang butuh, juga ada kewajiban. Apa itu? Misalkan kita masih punya hutang. Hutang itu wajib dibayar. Maka itu merupakan kewajiban kita, sehingga kita perlu mengalokasikan 30% untuk membayar hutang atau membayar cicilan. Misalkan barangkali masih ada yang punya kredit kendaraan ya, motor, mobil, atau punya kredit rumah ya kan. Semua bentuk kredit itu wajib dibayar. Itu hutang gitu ya, bukan diberikan cuma-cuma. Maka kita alokasikan 30% dari pendapatan kita, dari berbagai sumber pemasukan kita, hasilnya untuk membayar kewajiban kita ya. Jadi tadi 40% untuk kebutuhan, 30% untuk kewajiban termasuk bayar hutang. Oke. Berikutnya yang selanjutnya nomor 3 adalah 20%. 20% dari pendapatan kita gunakan untuk persiapan masa depan. Misalkan untuk berinvestasi ya. Intinya bagaimana kita membangun aset sehingga pendapatan kita yang kita dapatkan rutin tiap bulan misalkan dari gaji itu tidak habis begitu saja. Tetapi masih ada sisa, memang sengaja kita sisakan. Bukan menunggu sisa baru kemudian kita investasikan, tidak. Jadi memang kita alokasikan 20% untuk menghadapi masa depan, untuk persiapan masa depan. Yaitu untuk investasi misalkan ya. Tapi pastikan investasinya bukan investasi money game, investasi bodong, ponzi, itu hindari itu. Apalagi investasi beli slot, itu bukan investasi, itu judi mah ya. Jadi investasi di sini misalkan membeli kalau aset ya, saham-saham yang syariah, reksadana syariah, itu ada banyak pilihan dan itu sangat mudah sekarang kita mengaksesnya. Di era digital ini sangat mudah, kita bisa membeli berbagai saham syariah. Misalkan saham BRIS itu ya, itu sahamnya Bank Syariah Indonesia itu luar biasa itu perkembangannya ya, OPIT-nya ya, profitnya atau orang sekarang itu ya, itu luar biasa. Belum lagi dividennya. Jadi 20% ini kita alokasikan untuk masa depan. Termasuk misalkan membeli aset emas ya. Kenapa emas? Karena emas yang paling mudah dijual kalau kita butuh misalkan. Ya, kalau aset yang tidak bergerak seperti aset tanah, itu kan kalau kita butuh nggak bisa sekarang-sekarang juga, itu kan harus tunggu waktu nyari orang untuk beli, itu lama biasanya ya. Maka yang paling gampang ya aset emas. Aset emas, jadi 20% ini untuk tabungan ya kan, investasi. Saya lebih suka menginvestasikan ya di dunia saham ya, saham syariah itu ya. Itu luar biasa itu ya. Kemudian terakhir yang 10%. Lah 10% ini untuk dana sosial, termasuk untuk membayar zakat. Kita persiapkan untuk zakat mal ya. Barangkali sudah wajib dalam 1 tahunnya, sudah memenuhi nisab ya, sudah 1 haul zakat mal. Dari mungkin pundi-pundi emas yang kita kumpulkan lah kita zakati itu kan. Lah tidak hanya yang wajib misalkan, atau misalkan belum sampai ke wajib zakat mal ya, kita sediakan 10% itu termasuk dialokasikan untuk sedekah, berbagi kepada orang lain, kepada fakir miskin, yatim ya. Ya secara sosial lah, untuk memberikan hadiah ya kan, memberikan reward seperti itu, atau mengadakan maulid buat door prize. Itu diambilkan dari 10% kita ya, yang kita punya itu ya. Jadi kita bagi-bagi kepada orang lain ya. Zakat yang wajib kalau memang sudah sampai waktunya. Kemudian kalau tidak ya kita sedekah ya, kita ambilkan dari 10% itu. Termasuk untuk dana darurat, kita perlu juga menyisihkan untuk dana darurat.
Untuk tiba-tiba misalkan kita sakit, kita tidak tahu, kita ngambil dari mana? Dana darurat. Kita siapkan dana darurat itu, ya. Kemudian untuk berbagai macam kegiatan sosial, ada minta sumbangan, misalkan dari masjid, dari musola, dari yayasan pendidikan, misalkan ya. Kita nyumbangnya dari yang 10% itu tadi. Lah, apabila kita sudah mampu mengatur keuangan kita seperti tadi, insya Allah ya, dengan sistem 40%, 30%, 20%, 10% ya, maka siklus keuangan kita itu akan sehat. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan, ya kan, sejahtera, baik buat keluarga maupun bisa membantu masyarakat sekitar pada khususnya ya. Oke, baik. Jadi saya kira cukup demikian dulu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi membangun finansial agar lebih sehat, lebih baik dan baik-baik saja seperti itu. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.